Ada dari maba ya? Ada Mas, ada kalau yang baru ada. Alhamdulillah. Berarti teman-teman yang baru ini semoga dengan mengikuti kelas segmen ini tentang penulisan karya tulis ilmiah bisa menjadi bekal teman-teman juga buat uh, menjalani kuliah selama 4 tahun ke depan gitu. Karena perkuliahan tentu tidak lepas dari sebuah karya tulis ilmiah gitu. Nah, teman-teman, menulis itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting ya, di mana ada beberapa hal yang bisa memotivasi kita untuk menulis, atau ada beberapa sebab yang mungkin itu menjadi tujuan kita untuk menulis itu. Yang pertama, dengan tulisan orang itu akan dikenal atau diingat oleh orang lain. Karena apa? Ketika kita menulis sebuah sesuatu, kemudian ada orang lain yang merujuk atau mengambil referensi dari tulisan kita, maka tentu nama kita akan tercantum dalam karya-karya mereka. Gitu. Yang kemudian yang kedua yang bisa mendorong kita untuk menulis adalah kita dapat menjadikan menulis sebagai sebuah hobi atau kesenangan. Ketika menulis itu dapat menjadi sebuah hobi atau kesenangan, maka kita ketika akan menulis, insya Allah lebih enjoy gitu, lebih nyaman dalam setiap kata yang kita tulis gitu. Kemudian yang ketiga, penting menulis itu karena untuk memperoleh gelar kesarjanaan gitu. Nah, teman-teman di sini yang merupakan kalangan mahasiswa atau akademisi tentu penting untuk dapat menulis, karena menulis karya tulis ilmiah, menulis skripsi itu menjadi syarat bagi kita untuk memperoleh gelar kita. Nah, yang keempat yang bisa menjadi alasan kenapa menulis itu penting, tentu setiap orang yang bisa menulis tentu akan memiliki sebuah prestasi tersendiri gitu, di tingkat kepenulisannya gitu. Baik ketika kita di kalangan mahasiswa mungkin menulis untuk ikut lomba atau yang lainnya, mungkin di kalangan dosen dan lainnya untuk naik pangkat pun mereka harus bisa untuk menulis gitu. Dan yang paling utama kenapa kita harus bisa menulis adalah sesuai dengan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq, yang salah satu ayatnya berbunyi, penggalan ayatnya berbunyi Allama bil qalam. Kita mengajarkan dengan pena kita, nah dengan tulisan kita. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada yang merasa menulis itu sulit. Ya, nggak ada yang jawab. Oke Mas, sulit Mas. Nah, sebenarnya menulis itu mudah. Ya. Menulis itu mudah, asalkan kita tahu beberapa trik yang harus kita lakukan gitu. Nah, syarat yang pertama untuk kita bisa menulis adalah adanya kemauan dari diri kita. Gitu. Ketika kita memiliki kemauan, pasti untuk belajar step berikutnya itu bisa enak gitu untuk kita melanjutkan keinginan kita untuk menulis gitu. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di sini semua tentu memiliki kemauan untuk menulis. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti kelas ini gitu kan ya. Nah, syarat yang kedua adalah memotivasi diri sendiri untuk bisa menulis gitu. Nah, caranya gimana? Ya teman-teman harus memiliki alasan kenapa sih teman-teman harus menulis gitu. Misalkan salah satunya teman-teman ingin cepat selesai kuliah gitu. Atau teman-teman ingin menulis supaya bisa lomba dan menjadi mahasiswa yang terkenal di Universitas Trunojoyo Madura gitu, yang setiap menang itu wajahnya dipampang di media sosial dan banjir ucapan selamat. Nah, atau mungkin teman-teman ingin menulis sebuah pendapat teman-teman tentang sebuah fenomena gitu. Atau bisa juga untuk menambah penghasilan teman-teman, karena menulis sangat luas ya cakupannya teman-teman, tapi yang fokus kita bahas di sini adalah tentang karya tulis ilmiahnya. Dan menulis karya ilmiah jangka panjangnya tentu akan menghasilkan bagi kita gitu. Misalkan ikut lomba nanti dapat hadiah, itu kan juga membuat kita menambah
mendapat penghasilan tambahan ya gitu. Nah, yang berikutnya adalah lazimnya orang yang memiliki kemauan dan termotivasi untuk menulis itu tentu punya pengetahuan dan kemampuan gitu. Nah, cara untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan tentang menulis, maka ini adalah salah satunya bagi teman-teman mengupgrade diri teman-teman ya. Melalui kelas ini, insya Allah nanti teman-teman akan ada sedikit pengetahuan dan menambah kemampuan untuk bisa menulis. Gitu. Karena ketika kita telah memiliki kemauan dan motivasi, maka kemampuan dan pengetahuan kita yang akan kita kembangkan itu insya Allah lebih mudah. Gitu. Sehingga apa yang akan kita tulis itu nantinya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki. Karena menulis ketika tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita, tentu kita akan sulit untuk mengembangkan tulisan kita tersebut kayak gitu. Nah, selain kemampuan-kemampuan tersebut, kemampuan kebahasaan juga harus kita miliki untuk bagaimana kita mengungkapkan. Karena kadang ada orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi pintarnya itu tersembunyi karena dia tidak mampu untuk mengungkapkan, baik dalam ucapan maupun tulisan. Terlalu pendiam, dia hanya menerima, tapi tidak mampu untuk mencoba menyampaikan apa yang dia miliki. Dan itu sangat eman gitu teman-teman. Nah, sehingga pada intinya ketika kita mau menulis, maka harus memiliki kemauan, motivasi, pengetahuan, dan kemampuan. Itu poin pertama untuk teman-teman memulai menulis ya. Nah, kemudian ada dua unsur pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengungkapkan atau memiliki apa yang ingin diungkapkan dan punya cara bagaimana dia mau mengungkapkan gitu. Aspek isi dan bentuk dari sebuah tulisan ini menjadi dua hal yang akan mendukung eksistensi dari sebuah karya tulis. Karena keduanya saling melengkapi gitu. Ketika kita bisa ketika punya sesuatu yang ingin diungkapkan tapi ternyata kita tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan, maka itu tidak akan menjadi sebuah karya gitu, dan kita sendiri yang akan menikmati tapi orang lain tidak mendapatkan manfaat dari apa yang sebenarnya kita tahu gitu. Nah, tulisan itu ketika bahasanya, susunan bahasanya tidak bagus, meskipun idenya bagus, orisinil, dan impact-nya sangat bermanfaat gitu, tapi ketika bahasanya tidak baik, maka itu juga akan sulit difahami. Makanya tulisan yang baik adalah tulisan yang bisa dimengerti oleh orang yang bukan di bidang itu. Gitu. Jadi misalkan teman-teman membuat tulisan anak ekonomi ya, teman-teman anak ekonomi, coba suruh baca anak sosiologi gitu, anak psikologi misalnya. Nah, ketika mereka mengerti, berarti aspek bahasa dari teman-teman itu sudah bagus. Makanya itu perlu dilatih juga. Sebelum nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat karya tulis ya. Kemudian saya sampaikan dulu kendala menulis yang biasanya sering kita hadapi ya. Kadang kita menemui sebuah atau sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi kita. Yang pertama adalah kendala psikologis. Nah, ini seringkali teman-teman banyak yang mengalami gitu. Yang pertama adalah merasa tidak bisa padahal belum berusaha gitu. Banyak teman-teman kita di tingkat mahasiswa itu mereka merasa tidak bisa sehingga menulis pun nggak mau. Kemudian impact-nya ikut kelas kepenulisan pun nggak mau kayak gitu. Sehingga nanti di akhirnya ketika menjalani skripsi dan lain-lain mereka justru kaget ya. Ternyata menulis itu seperti ini gitu. Kemudian merasa malu, takut, tidak percaya diri gitu. Takut tulisannya ditertawakan, takut tulisannya nggak menang ketika diikutkan lomba. Itu termasuk kendala yang biasanya kita alami. Banyak rasa kekhawatiran dari diri kita sendiri yang ternyata itu menghambat kita untuk menulis. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kendala kemampuan. Kita tidak bisa menulis ketika kita merasa kurang menguasai pengetahuan untuk bidang keilmuan kita sendiri. Misalkan anak ekonomi pembangunan merasa kurang menguasai tentang
ilmu ekonomi ya gitu, sehingga mau menulis tentang ilmu ekonomi ragu, kemudian tidak tahu apa yang harus ditulis. Nah, jadi seorang penulis itu harus peka juga, bukan hanya laki-laki yang dituntut peka oleh si itu, tapi ketika kita dengan berhubungan dengan sebuah ilmu, kita juga harus peka gitu. Saya punya ilmu ini gitu, ini ilmu bisa saya gunakan untuk apa gitu, bisa saya implementasikan untuk apa gitu. Kita harus punya peka terhadap ilmu yang kita miliki gitu. Jangan hanya si doi yang harus kita pekai gitu. Itu ya. Kemudian kadang kemampuan bahasa juga gitu. Cara kita untuk menguasai bahasa salah satunya adalah dengan membaca. Jadi teman-teman ketika ingin punya bahasa yang bagus, banyak-banyaklah membaca karena itu akan menambah kosakata bagi teman-teman. Kemudian yang terakhir, kurangnya kemampuan memahami dan teknik penulisan karya ilmiah. Itu. Dan yang berikutnya adalah kendala ekonomis dan lain-lain, misalkan tidak punya laptop atau pengen nulis di jurnal tapi nggak punya uang untuk bayar publikasi jurnalnya gitu. Atau mungkin kita tidak memahami bagaimana kita mengekspresikan sesuatu yang kita miliki lewat sebuah karya gitu. Atau kurang menghargai atau tidak merasa bahwa informasi lewat tulisan itu penting gitu. Dan masih terpaku pada budaya lisan ya. Bicara, ngobrol, ngopi sampai jam 1 dini hari, tapi yang diomongin apa nggak tahu, nggak ada hasilnya. Nah, itu yang harus kita rubah gitu. Setiap obrolan kita harus berkualitas. Nah, berikutnya, nah kita masuk pada langkah awal pembuatan karya tulis atau sebuah penelitian. Nah, karena saya dipasrai untuk membahas bab 1 sampai bab 3 ya. Bab 1 sampai bab 3, maka yang pertama sebelum masuk ke bab 1 tentu kita harus paham bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat karya tulis gitu. Karena bab 1, 2, 3, 4, 5 itu gampang ketika kita sudah punya topik apa yang ingin kita tulis gitu. Kalau kita nggak punya topik, sepaham apapun kita dengan teori menulis, ya kita nggak akan bisa menulis gitu kan. Nah, bagi penulis pemula seperti teman-teman dan saya juga pemula, topik sebaiknya itu dicari sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Misalkan manajemen ya sesuai manajemen, akuntansi, EP, atau yang merepet-merepet gitu. Misalkan sama-sama ilmu ekonomi tapi ada meripitnya ke ilmu mana gitu, yang masih dikuasai. Kemudian yang kedua, bertanya kepada diri sendiri. Teman-teman harus mulai merenungkan sebuah hal apa yang kita kuasai gitu, dan kita tertarik pada siapa, pada bidang apa maksudnya, tertarik pada bidang apa gitu, apa yang harus kita tulis gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus membaca sebanyak mungkin. Kita harus banyak-banyak membaca tulisan orang yang itu nanti bisa secara tidak langsung itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita ketika kita menulis itu hampir mirip dengan penulis yang tulisannya sering kita baca. Nah, itu sudah lazim gitu. Jadi teman-teman mau nulis, misalkan teman-teman pengen buat karya tulis ilmiah, lihat tulisannya Zidane, misalkan Zidane sudah pernah juara apa, sehingga teman-teman baca, biasanya gaya kepenulisan teman-teman akan sama dengan Zidane kayak gitu. Makanya kalau mau cari referensi penulis, cari yang berkualitas sekalian gitu, biar tulisan teman-teman sama berkualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi. Nah, seperti ini kita diskusi tentang penulisan. Kemudian cermati bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah gagasan, sistematika dan bahasa gitu. Nah, dari kegiatan itu ketika kita lakukan semuanya yang di atas itu, insya Allah ilham akan sampai pada kita itu. Pasti kita akan menemukan sebuah ide yang akan kita tulis itu. Pokoknya muncul apa tulis saja, muncul apa tulis itu. Lanjut, nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, cermati pola pikir pengarang atau penulis yang lain gitu. Sekali lagi bagi penulis pemula, sebaiknya kita itu belajar terhadap
orang-orang yang sudah ahli menulis kayak gitu. Bagaimana dia mengembangkan gagasannya gitu, bagaimana dia mengembangkan alineanya, bagaimana dia membuat sebuah rujukan atau jurnal apa yang dia rujuk, atau mungkin bagaimana dia meramu sebuah gagasan dengan sumber-sumber yang ada dan sikap serta style dari bahasa yang digunakan gitu. Karena orang yang rajin menulis pada akhirnya akan menemukan kepribadian dirinya sendiri, dan menulis tidak bisa instan gitu. Dulu saya menulis awal-awal juga nggak tahu mau nulis kayak gimana atau mau cara seperti apa, sehingga saya sering baca dan akhirnya tulisan itu ya sesuai apa yang sering saya baca gitu. Hampir mirip kayak penulisannya itu. Nah, selain teman-teman melakukan hal tadi, maka yang harus teman-teman lakukan adalah praktek untuk menulis. Masih sederhana nggak apa-apa, yang penting teman-teman selalu menulis gitu. Ketika ada ide pengen ditulis, tulis aja dulu. Nah, ketika nanti menemukan ada event lomba gitu, kayaknya tulisan saya cocok, terus direvisi, dibenerin, langsung dikirim gitu. Pokoknya nulis dulu aja, jangan nunggu ada event baru mau nulis gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa menulis itu tidak cukup dengan berbekal teori. Walau pengetahuan teoritis itu juga penting gitu untuk kita memahami kaidah menulis gitu. Dan untuk kita dapat menulis, kita harus langsung praktik untuk menulis. Kendala utama biasanya kita ketika mau menulis akan bingung apa yang harus kita tulis, kemudian kita harus memulai dari mana. Bahkan untuk menyusun satu paragraf pun itu kadang kita 1 jam 2 jam itu bisa sampai segitu ketika kita belum tahu apa yang harus kita tulis itu. Tapi apapun yang ada di benak kita sebaiknya memang harus kita tulis gitu. Karena dengan kita banyak menulis, misalkan asal-asal menulis, ketika kita coba lihat lagi, bisa jadi itu bisa kita ramu gitu, kita susun, oh ternyata ini terkait, sehingga itu akan membentuk sebuah ide penulisan. Nah, yang berikutnya, yang penting lagi sebelum menulis adalah membuat outline. Outline ini ibaratnya adalah cikal bakal kepenulisan. Meskipun bentuknya outline, tapi ketika dijabarkan nanti akan mencakup dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Nah, menulis pada hakikatnya adalah mengungkapkan ide dan gagasan ke dalam wujud bahasa tertulis. Ide atau gagasan tersebut banyak sekali dalam kelebatan pikiran kita, itu pasti ada lah. Nah, agar dapat diungkapkan, maka semua harus kita tata gitu. Kita harus estimasikan dan kita harus persiapkan dengan baik apa yang akan kita tulis gitu. Nah, penataan itu sebaiknya konkret, tidak hanya di pikiran saja, tapi kita bentuk dalam sebuah tulisan sehingga kita dapat baca berulang-ulang gitu. Kemudian penataan pikiran itu sebenarnya berupa perencanaan tentang apa saja yang akan ditulis dan bagaimana kita mengurutkannya. Nah, itu yang kemudian disebut dengan sebuah outline. Secara bahasa, outline merupakan sebuah skema atau sketsa, atau bisa dikatakan sebuah kerangka garis besar sebuah karangan. Nah, outline haruslah sudah memberikan gambaran jelas tentang masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Gitu. Semua subjudul teman-teman harus ditulis di situ, harus ditulis, dan subjudul harus, misalkan judul teman-teman sudah punya subjudul, gitu. Subjudul berikutnya itu harus mendukung atau sesuai dengan subjudul yang telah teman-teman tulis gitu. Dan dengan membaca outline tersebut, teman-teman pasti sudah mulai memiliki gambaran tentang apa sih yang harus teman-teman kembangkan dari outline yang teman-teman buat. Nah, kemudian langkah pembuatan outline. Dulu saya ketika belajar menulis pertama di Sevis, itu tugas dari kakak
kakak saya di Sevis, kakak senior saya itu, ayo dek buat framework atau kerangka berpikir. Nah dari situ nanti beliau sudah bisa lihat, oh ternyata tulisan ini bisa dikembangkan, ini masih rancu, itu bisa dinilai. Jadi teman-teman coba belajar membuat itu. Atau mungkin dalam perkuliahan biasanya diajarkan mind map, nah itu seperti itu juga. Nah langkah untuk membuat outline. Untuk teman-teman langkah membuat outline, tentu harus teman-teman mulai bagaimana aspek-aspek yang akan teman-teman tulis gitu. Yang pertama adalah tuliskan judul sementara dari sebuah karya yang akan teman-teman tulis. Kemudian tuliskan semua topik, subtopik, atau ide yang terkait dengan judul teman-teman. Kemudian ketika itu muncul topik apa aja, tulis semua topik yang ada di pikiran teman-teman, tuangkan. Kemudian setelah muncul itu cermati satu persatu dan urutkan gitu. Apakah topik ini sesuai dengan subtopik ini atau subtopik ini sesuai dengan topik ini, nanti teman-teman pilih, dan itu saya yakin pasti akan jadi beberapa tulisan gitu. Nah setelah teman-teman urutkan dan pilah-pilah, itu insya Allah akan menjadi sebuah kerangka untuk teman-teman menulis gitu. Nah ini unsur bahasa sudah jelas ya, bahasa saya lewati aja, ini pasti penting untuk menulis. Nah, yang berikutnya adalah bekal kita untuk menulis adalah cara merujuk. Ini seringkali diabaikan oleh para penulis, padahal merujuk ini bisa berakibat fatal bagi kita gitu. Ketika kita merujuk punya orang, terus lupa untuk menuliskan nama atau rujukannya misalkan, dan ternyata orang itu membaca tulisan kita dan nggak terima, merasa tulisannya diplagiat, kita dilaporkan. Nah itu yang bahaya bagi kita. Kadang ada orang sudah S3 misalkan, kemudian buat jurnal, ternyata menerjemahkan punya orang lain, dan ada seperti itu, kasus seperti itu, sehingga yang punya nggak terima, akhirnya gelarnya dicabut, dan itu sangat fatal. Makanya ketika kita menulis, rujukan itu harus kita tulis dan harus apa namanya ya, harus kredibel apa yang kita rujuk. Jangan sampai kita merujuk lewat blogspot atau yang lainnya, tapi usahakan merujuk lewat sebuah karya tulis, bukan karya tulis yang, kalau bisa bukan karya tulis yang diupload oleh si penulisnya sendiri, tapi karya tulis yang sudah diupload dalam jurnal gitu, karena itu lebih diakui dibanding yang diupload sendiri. Nah ini penulisan daftar pustaka bisa teman-teman pelajari sendiri, teknis, ejaan juga teknis, format dan sistematika penulisan sudah apa namanya itu ya. Oke, penutup tapi belum berakhir, langsung saja ya kita coba menulis gitu. Nah secara sederhana untuk memulai menulis itu ada beberapa bagian nih, saya ambil yang secara umum. Yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah, biasanya ini ada di bab 1. Kemudian tinjauan pustaka ini ada di bab 2. Analisis ini ada di 3 dan 4, di mana analisis di bab 3 adalah alat analisis yang kita gunakan, dan yang bab 4 adalah hasil analisis, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, kita coba di sini saya silahkan ke slide berikutnya itu. Nah, di sini saya punya sebuah contoh judul sebuah karya tulis ya. Ada Hai Maduras, Halal Investment for Maduras Mes, di mana ini adalah strategi penerapan sistem syariah crowdfunding platform sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM di Madura. Nah, dari judul ini teman-teman bisa melihat topik penulisannya apa gitu, objek kajian atau outputnya atau outcome-nya apa, dan objek kajiannya apa.
Nah, di sini sesuai dengan kerangka yang saya berikan di awal tadi, bahwa sebelum kita menulis, kita harus menemukan topik kita apa, kemudian objek kita apa, objek kajiannya apa. Nah, di sini topik penulisannya adalah penerapan sistem syariah crowdfunding platform. Gitu. Kemudian objeknya apa? Objeknya adalah untuk kita dapat menciptakan sebuah platform halal investment gitu, sesuai syariah. Dan objek kajiannya apa? Yang dikaji adalah UMKM di Madura. Itu. Nah, dari sini nanti teman-teman coba bisa bayangkan judul teman-teman gitu. Nah, sekarang adalah bab pendahuluan gitu. Yang pertama, dalam pendahuluan kita harus dapat menjelaskan keunggulan dan kebaikan dari topik yang akan kita bahas ketika kita coba kaitkan dengan objek yang kita bahas. Nah, dari judul yang awal tadi di slide sebelumnya, maka keunggulan atau kebaikan dari judul tersebut adalah adanya tren keuangan berbasis financial technology yang terus berkembang. Ini menjadi peluang tersendiri untuk pertumbuhan sektor keuangan syariah. Nah, ini kan keunggulan gitu, peluang. Ketika ada seperti ini, maka objek apa yang akan kita kembangkan atau objek apa yang bisa memanfaatkan adanya dari peluang tersebut, ada keunggulan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam pendahuluan kita harus bisa menjelaskan hubungan topik dengan objek yang akan kita bahas gitu. Misalnya di judul ini adalah penerapan investasi syariah berbasis fintech memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi UMKM. Jadi tadi kan sudah ada judul ya. Kemudian hubungannya apa antara topik terkait penerapan syariah, investasi syariah berbasis fintech itu dengan UMKM? Ternyata hubungannya adalah dengan adanya itu akan memudahkan bagi para UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Itu kan terkait ya. Artinya topik ini punya impact. Impactnya apa? Impactnya adalah kepada UMKM untuk memberikan kemudahan bagi mereka dalam memperoleh pembiayaan. Nah, dalam menulis di pendahuluan juga kita harus menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh objek kajian kita. Nah, objek kita tadi adalah pelaku UMKM kan ya. Nah, ternyata masalah yang mereka hadapi apa? Ternyata mereka kesulitan untuk mengakses pembiayaan karena ketika meminjam di bank mereka harus menyediakan agunan sebagai jaminan untuk mereka meminjam di bank, sehingga itu mempersulit. Maka dengan adanya topik tersebut kita bisa membantu objek kajian kita, sehingga potensi yang dihasilkan dari ide kita adalah menciptakan sebuah sistem syariah crowdfunding platform untuk membantu UMKM di Madura dalam memperoleh akses pembiayaan serta menjembatani para investor untuk berinvestasi sebuah syariah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM di Madura. Nah, itu sekilas dari pendahuluan. Nah, untuk sistematikanya tentu di pendahuluan kan ada kalau kita merujuk pada karya tulis ilmiah yang biasanya ada itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat dari apa yang akan kita tulis gitu. Lanjut. Nah, ini masuk ke masalah. Salah satu permasalahan, ini masih dalam judul yang tadi ya, yang saya jadikan contoh. Masalahnya adalah kendala UMKM tadi untuk mendapatkan akses pembiayaan. Kemudian sektor keuangan syariah ini mulai tumbuh, tapi belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Di sisi lain, ada permasalahan lain atau fenomena lain di mana ternyata keuangan berbasis teknologi itu sedang lagi meningkatnya gitu, sedang berkembang. Nah, ketika itu tidak dapat dimanfaatkan kan eman gitu, sehingga ini menjadikan atau memberikan peluang tersendiri dalam pertumbuhan sektor keuangan syariah gitu. Dan khususnya untuk membantu akses pembiayaan berbasis syariah di UMKM Madura seperti itu. Sehingga kemudian kesimpulan dari kerangka pemikiran atau tulisan ini menghasilkan sebuah hipotesis bahwa
sistem syariah crowdfunding platform ini akan memberikan kemudahan bagi investor untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM gitu. Itu hipotesis yang ingin kita hasilkan gitu, dari tulisan kita. Wis pokoknya yakin itu adalah tulisan kita. Nah, tugasnya kita apa? Setelah kita punya ide seperti itu, tugasnya kita adalah meyakinkan pembaca dari tulisan kita gitu. Pembacanya, dan bagaimana cara kita meyakinkan pembaca? Maka dituangkanlah itu dalam sebuah karya tulis yang disertai dengan data, kemudian diuraikan dengan detail gitu, bagaimana implementasinya, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Itu pentingnya. Nah, ini tujuan penulisan, menjelaskan bagaimana implementasi skema, kemudian menjelaskan bagaimana transmisi model. Nah, dalam tujuan penulisan ini biasanya harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi teman-teman ketika menulis rumusan masalah, tujuan penulisan dan di bab 5 kesimpulan itu harus sama jumlahnya. Jangan sampai teman-teman menulis rumusan masalahnya ada 2 gitu. Tujuan penelitiannya 3, kesimpulannya 4. Nah, itu sudah nggak sinkron, karena rumusan masalah ini adalah masalah yang akan kita selesaikan gitu. Tujuannya ya pasti ketika itu rumusan masalah 2, maka tujuannya juga 2, karena tujuannya adalah ya untuk membahas ini, untuk menyelesaikan dari rumusan masalah ini. Kemudian kesimpulannya juga kenapa harus 2, karena otomatis apa yang kita bahas di bab 4 adalah rumusan masalah, dan apa yang akan kita simpulkan adalah ya dari apa yang kita bahas itu, sehingga jumlahnya harus sama. Jangan sampai berbeda jumlah. Nah, sedikit tentang pembahasan. Saya tidak membahas tentang bab 2 karena teman-teman pasti sudah gampang lah untuk mencari literatur sesuai teori gitu ya. Karena di bab 2 itu merupakan kajian pustaka atau landasan teori di mana teman-teman mencari literatur yang terkait dengan apa yang teman-teman tulis. Kemudian di bab 3 teman-teman menggunakan pendekatan apa dalam penulisan teman-teman, bisa deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif atau mix method yang teman-teman gunakan. Nah, itu bisa gitu. Nah, dalam pembahasan dapat diurai dalam beberapa subbab sesuai cerita kelompok pembahasan yang teman-teman inginkan gitu. Jadi ketika teman-teman menulis bab 4, kalau bisa harus ada subbab gitu. Sehingga bagi pembaca itu enak membaca subbabnya tersebut. Jadi paham, oh setelah ini ternyata ini. Gitu. Nah, dalam menulis pembahasan, teman-teman nggak bisa langsung asal menulis atau asal mengurai gitu. Harus menggunakan informasi dari data yang telah teman-teman sampaikan di awal gitu. Karena di bab 1 teman-teman sudah menentukan, sudah menampilkan data-data apa yang teman-teman pakai. Kemudian bisa teori dari textbook yang teman-teman baca atau kajian empiris. Kajian empiris itu berupa penelitian sebelumnya gitu. Nah, minimal gunakan 3 atau 5 penelitian yang akan teman-teman gunakan, minimal itu. Dan pada pembahasan menggunakan pernyataan pendukung dari berbagai literatur. Nah, ini kesimpulan tadi dari judul di awal tadi. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka, teman-teman sumber informasi atau data juga harus jelas, referensi yang digunakan juga harus ditulis semuanya, karena kebanyakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kadang kita melewatkan beberapa karya yang sebenarnya kita jadikan rujukan tapi tidak kita tulis gitu. Itu sih secara singkat dari bab 1 sampai bab 3 dan tentang bagaimana kita memulai menulis ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu, karena dalam menulis karya tulis ilmiah tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi kadang ada dalam bentuk esai yang unsurnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, adalah pendahuluan, kemudian pembahasan dan juga kesimpulannya. Itu cukup insya Allah. Jadi teman-teman ketika ingin memulai, coba mulai di esai juga nggak apa-apa, atau karya tulis
juga nggak apa-apa itu. Karena teman-teman ketika bisa menulis karya tulis ilmiah yang lengkap itu, full paper itu, insya Allah menulis esai juga sangat mudah. Apalagi nanti artikel, apalagi nanti kalau mau menulis skripsi, insya Allah teman-teman ketika sudah banyak menulis akan terlatih untuk bagaimana merangkai sebuah kata. Nah, itu sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Ismail. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan. Di sini saya membuka 2 sesi. 1 sesi 3 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya bisa langsung dapat menghidupkan mikrofon atau dengan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Kepada partisipan, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau barangkali dari Mas Malik sendiri ada pertanyaan? Pancingan bagi teman-teman. Ya, monggo teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Ini saya jadi bingung itu. Yang saya jelaskan kayaknya nggak jelas, nggak bisa dipahami, atau teman-teman sudah paham semua yang saya jelaskan tadi, atau teman-teman apa yang saya jelaskan tadi sudah pernah dapat gitu ya mungkin ya. Mungkin pada ketiduran ini Mas kayaknya Mas. Kayaknya ini buka Meet terus ditinggal masak, tinggal tidur siang-siang. Mungkin untuk sebagai pancingan ini saya mau bertanya ini Mas. Mungkin. Ya, monggo Pak Moderator. Oh, ini ada pertanyaan. Oh ya, ini ada ini. Langsung ini ada. Assalamualaikum. Kak, izin bertanya, apakah dalam KTI harus selalu ada penelitian dahulu mengenai topik pembahasannya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Khairiyah tadi ya. Dalam kita menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu, hal yang paling baik ya memang harus ada penelitian dahulu, penelitian terdahulu, atau paling tidak ada sebuah teori atau ungkapan yang kita kutip dari karya orang gitu. Tidak itu tidak harus dituangkan. Misalkan kalau dalam teman-teman menulis karya tulis ilmiah, biasanya bentuk penelitian terdahulunya adalah teman-teman mengutip pendapat orang dalam sebuah karyanya atau teorinya. Nah, ketika itu misalkan deskripsi, itu teman-teman kan ada subbab sendiri ya, penelitian terdahulu. Nah, bisa 2 versi itu. Tapi untuk mengutip penelitian terdahulu itu selalu ada, harus ada.
Karena kita harus sadar bahwa kita ini kan masih mahasiswa ya, masih belum lulus gitu. Tentu kita belum layak sebenarnya mengungkapkan sebuah hal. Misalkan kita bilang gini, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah bla 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 tanpa kita menulis siapa yang mengungkapkan. Misalkan Subri 2020, teorinya Subri tentang pertumbuhan ekonomi misalkan baru. Nah, ketika itu hanya ungkapan kita tanpa kita merujuk itu ungkapan siapa, maka itu ungkapan itu diragukan itu. Kita kan belum layak untuk menyampaikan sebuah pengertian. Gitu. Makanya dalam itu harus ada penelitian terdahulu. Dan itu seringkali kita jumpai di bab 2 gitu. Karena di bab 2 kita akan mengumpulkan sebuah pustaka gitu. Atau penulisan orang yang ungkapan dari orang-orang yang melakukan penelitian terdahulu gitu. Dan poin berikutnya adalah penelitian terdahulu fungsinya adalah untuk menguatkan penelitian kita, untuk menguatkan argumen dalam penelitian kita. Nah itu sih, sehingga itu perlu untuk kita lakukan penelitian terdahulu. Secara tidak langsung kita juga nggak akan bisa menulis tanpa melihat penelitian terdahulu, karena fenomena-fenomena yang sebelum ada ini pasti pernah dikaji sebelumnya, sehingga kita perlu melihat bagaimana mereka memandang konteks fenomena ini, bagaimana mereka mengungkapkan pikirannya, pendapatnya gitu. Nah, entah nanti hasilnya apakah misalkan kita membuat penelitian hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi misalkan. Nah, dalam teorinya kan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, berpengaruh positif ya. Ternyata dalam penelitian kita berpengaruh negatif gitu. Nah itu nggak apa-apa, meskipun nggak sesuai dengan penelitian sebelumnya, tapi harus ada landasan yang kuat yang menyertai pendapat kita itu. Sehingga dalam karya tulis ilmiah, hukumnya kalau saya bilang ya wajib ada penelitian terdahulu gitu, untuk memperkaya kajian literatur kita. Itu sih dari pertanyaan Dik Khairiyah Ulan Pratiwi. Nah, sekarang dari Hendra Surya Prasetya ya. Apabila dalam sebuah karya tulis ilmiah ada beberapa poin yang hilang, seperti contoh metodologi penelitian, itu apakah masih bisa disebut karya tulis ilmiah? Ya. Ini maksudnya hilang itu hilang memang nggak dipakai atau hilang tidak hilang tidak dicantumkan dalam penulisannya. Tapi kalau menangkapnya saya ya, sebenarnya ada beberapa ketentuan untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah, dan metodologi itu pasti harus ada gitu. Pasti harus ada metodologi penelitian yang kita gunakan gitu. Nah, entah nanti dalam karya tidak dicantumkan dalam tulisannya. Ya, misalkan ini kita seringkali ada contoh di esai ya, esai memang masih 50-50 ya, bisa dikatakan ilmiah, kadang juga bisa dikatakan lebih ke argumen ilmiah, argumen yang berlandaskan ilmiah, bukan hanya sekedar berargumen. Nah, kalau kita dalam tulisan tidak mencantumkan metodologi penelitian, sebaiknya minimal itu ada satu kalimat lah bahwa mengatakan penulisan ini menggunakan metode apa gitu. Setidaknya ada itu. Dan kalaupun itu kualitatif, itu cukup satu kalimat. Misalkan metode penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Nah, itu sudah cukup gitu. Dan tanpa ditulis pun kalau kualitatif insya Allah bisa dibaca ya. Atau mungkin kalau dalam metode kuantitatif biasanya ya dijelaskan dengan metode kuantitatif, kemudian model dari penelitiannya seperti apa, itu analisis datanya seperti apa, ya setidaknya itu dicantumkan meskipun tidak dalam subbab sendiri gitu. Nah, itu sih. Jadi tetap kalau metodologi harus ada dalam penyusunannya gitu. Tapi untuk apakah harus ditulis metode bab 3 misalkan metodologi penelitian, itu nggak harus. Kadang ada yang cukup
digabung dengan eh, biasanya kalau dalam jurnal itu hanya ada pendahuluan, kemudian landasan teori, kemudian setelah landasan itu ada sedikit tentang menjelaskan metode yang digunakan, kemudian baru pembahasan. Kayak gitu sih. Harus ada ya, harus ada, tapi untuk mencantumkan bisa dikurangi, itu boleh. Itu sih dari Hendra ya. Apakah ada tambahan, Hendra? Sudah cukup ya untuk Hendra Surya Prasetya. Ini ada pertanyaan lagi dari Alfian Rais Karimullah. Kak, saya mau izin bertanya bagaimana tips atau cara membentuk dan mengembangkan ide, mengembangkan kata-kata untuk kepenulisan yang baik dan sesuai bagi yang baru memulainya. Nah, dari D. Alfian, untuk kita bisa mengembangkan tulisan kita, penulisan kita, ya kuncinya adalah kita harus banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca akan melatih kita bagaimana kita mengungkapkan sebuah gagasan yang runtut ya, dan mudah dipahami. Atau dengan membaca kita akan memperkaya kosakata yang kita miliki. Kita akan mengenal berbagai istilah yang sering digunakan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah gitu. Kita akan mengenal arti misalkan apa ya, implementasi itu kan jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari ketika ngobrol, tapi ketika kita banyak membaca kita paham, oh implementasi ternyata ini. Nah, itu sih, sehingga kuncinya untuk bagaimana kita bisa menulis yang baik ya banyak membaca. Terus nggak ada cara lain kayaknya. Itu sih. Ya, sudah 3 penanya, Pak Moderator. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Ismail. Untuk sesi yang kedua, mungkin ada pertanyaan. Jika ada, silakan diutarakan. Ayo, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin belum ada yang bertanya, mungkin Mas. Ini saya mau coba bertanya satu saja kepada sampean, nggak apa-apa, Mas? Monggo, monggo. Dalam kepenulisan karya tulis ilmiah yang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa, kesalahan apa yang menurut Mas sering dilakukan oleh mahasiswa dalam menulis karya tulis? Apakah kesalahan tidak mencantumkan referensi ataupun kesalahan metode pendekatannya salah? Menurut Mas ini yang sudah berpengalaman, bagaimana kesalahan yang sering dilakukan ini bagi mahasiswa agar kita itu tahu secara tidak sadar kan, menurut kita oh ini benar-benar, tapi ternyata dalam aturannya kepenulisan ternyata itu salah. Ini gimana ini, Mas? Iya. Pertanyaan yang bagus dari Dik Subri. Gini, kalau kesalahan atau yang sering dilewatkan oleh
para penulis biasanya tidak mencantumkan referensi dalam daftar pustaka, biasanya seperti itu. Tapi kalau terkait kekurangan ya, biasanya kekurangan itu biasanya dalam pembahasan itu kita kurang menggunakan acuan data yang kita sampaikan sebelumnya itu, atau di bab 1 kita kurang menampilkan data-data tentang fakta yang aktual kayak gitu, atau mungkin kurang aktual, misalkan tahunnya. Kadang teman-teman menulis membahas tentang pengaruh maksudnya kontribusi UMKM ya terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan misalkan contoh saya tadi ya, judul saya tadi, biasanya dalam bab 1 penampilan datanya itu kadang datanya terlalu sudah lama. Misalkan kita melakukan penelitian pada tahun 2020, tapi data pertumbuhan ekonomi yang digunakan kadang ada yang 2011 sampai 2018 misalkan. Dan kalau data pertumbuhan ekonomi kan banyak ya, seharusnya itu bisa lebih diperbarui lagi, itu salah satu contohnya. Kemudian juga dalam pendahuluan itu biasanya terlalu luas gitu, terlalu luas. Kadang kita ada sebuah karya studi kasusnya, misalkan metode atau apa ya, intinya yang lingkupnya itu kecil ya. Atau kita fokus pada satu UMKM di Kamal misalkan, tapi pendahuluan yang kita pakai itu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di awalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, nah itu terlalu luas. Seharusnya bisa dimulai langsung dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan atau maksimal lah Jawa Timur kayak gitu. Nah itu seringkali teman-teman terlalu luas di pembahasan gitu, nggak bisa mengkerucut langsung gitu. Nah itu sih. Kemudian di bab 2 kesalahannya biasanya mereka seringkali kopas. Kalau bab 2 itu seringkali dapat teori, diambil copy terus dipaste kayak gitu, tanpa dia menyampaikan pemahaman dia tentang teori tersebut gitu. Itu sih kalau dari bab pembahasan. Ya kadang ada yang kurang kompleks pembahasannya gitu, atau mungkin dalam ide kadang kita lupa untuk mengecek apakah ide ini sudah ada atau belum gitu, apakah ada ide serupa, sehingga kita belum maksimal untuk menemukan kebaruan dalam penelitian kita. Dan semua insya Allah itu bisa disiasati lah ketika kita coba sering mencari literatur, sering membaca kayak gitu. Itu sih biasanya yang sering saya lewatkan biasanya. Tapi kalau sistematika insya Allah mudah ya, karena itu nampak. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ismail telah menjawab pertanyaan dari saya. Ayo, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan jika ingin ada yang ditanyakan, mumpung kita bisa bertanya langsung kepada seniors yang sudah berpengalaman dalam kepenulisan. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ini Mas. Ada beberapa yang sudah keluar. Mungkin sudah cukup mungkin. Iya. Oh, terima kasih. Iya. Baik, saya tutup berarti. Iya ya, sebentar. Untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Sesi terakhir yaitu closing statement dari Mas Ismail agar teman-teman ini termotivasi lebih giat menulis lagi. Mungkin closing statement bisa diungkapkan oleh Mas Ismail agar teman-teman lebih semangat. Ya, karena saya nggak pandai membuat kata-kata mutiara atau membuat
sajak-sajak yang kayak biasanya dibuat oleh Dek Malik dalam pidatonya, maka closing statement saya biasa aja ya. Teman-teman di sini teruslah menulis ya, menulis karena dengan menulis teman-teman akan dikenal oleh orang lain, teman-teman akan bisa menjelajah di luar batas teman-teman, karena dengan menulis teman-teman akan banyak tahu hal yang baru lagi, dan dengan menulis apa yang teman-teman miliki tidak hanya bisa dinikmati oleh teman-teman sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Bahkan ketika tulisan kita itu dapat merubah orang lain, itu juga akan menjadi amal jariah bagi kita. Dan karena menulis sudah disyariatkan oleh Allah tentang allama bil qalam tadi, bahwa kita harus mengajarkan melalui pena kayak itu. Dan itu sih. Dan yang paling utama kita nggak perlu nama kita dikenang, yang jelas dengan menulis karya kita akan dikenang gitu. Sehingga meskipun kita nanti telah lulus atau kita telah nggak aktif di mahasiswa, adik-adik kita akan mengenang karya kita. Itu lebih baik dibanding kita tidak meninggalkan apa-apa untuk adik-adik kita dan untuk mungkin untuk dunia pendidikan kita, literatur kita yang lain. Itu saja sih. Dan semangat menulis, semangat berprestasi pokoknya. WP, asik. Ya, terima kasih Mas Ismail. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Akhina Muhammad Ismail Zuhri yang telah membagi ilmunya bersama teman-teman pada kelas kepenulisan service yang hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir pula kelas kepenulisan pada siang hari ini. Saya sebagai moderator kelas menulis service yang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada materi segmen pada siang hari ini dari Mas Ismail Zuhri dan juga Saudara Muhammad Subri yang telah memandu diskusi dalam kelas menulis online pada hari ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu penutup. Semoga segmen kali ini dapat menambah wawasan terkait kepenulisan untuk kita semua. Saya Ramadan Asyian, mewakili panitia segmen, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Akhina Mas Ismail yang telah bersedia menjadi pembicara pada segmen kali ini, serta tidak lupa terima kasih yang tak terhingga pula untuk seluruh para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Dan mohon maaf jika selama segmen berlangsung terdapat kendala maupun kesalahan yang terjadi. Sekedar informasi, segmen akan dilangsungkan dalam 1 bulan 2 kali. Nah, jadi stay tune di grup ini ya. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya. Stay safe and stay healthy semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ekonom muda, hey ekonom robbani.